Oke, baik, lanjut lagi kepada kurikulum kelas 1 SD. Jadi kita akan coba belajar terkait dengan diagram sederhana. Jadi ini gini, mungkin adik-adik kelas 1 nanti terkait diagram nanti ini akan lebih dari sisi basic dulu ya. Jadi apa sih itu diagram? Diagram itu kan visual terkait bagaimana kita memvisualkan sebuah ukuran atau kuantiti atau angka dari sebuah benda itu dan bisa terlihat secara kasat secara mata ya, atau visual kita itu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil ya. Jadi ini contoh ya, ini ada sebuah data ya. Jadi misalkan apel 5 anak, yang penyuka pisang itu 3 anak, anggurnya 2 anak. Nah, gimana cara membuat diagram sederhananya? Jadi gini, adik kelas 1 ya, buat dulu gambarnya. Misalkan contoh apel nih, apelnya 3 anak, 5 anak. Nah ini misalkan, nah ini 5 ya, 5 anak ya. Ini kasih keterangan apel, pisangnya ada 3 anak. 3. Nah 3 ya, ini pisang. Nah kemudian anggurnya cuma 2 penyukanya, berarti 2. 2 ini anggur. Nah totalnya berapa? Jumlah anak totalnya 5 tambah 3 tambah 2 ya, ada 10 anak. Oke. Nah kalau dari sini kelihatan dengan gambar diagram ini namanya diagram batang ya. Jadi diagram itu banyak macam ya. Nanti itu mungkin lebih kepada kelas, mungkin mau menuju SMP ya, atau kelas 5 6 SD. Diagram itu banyak, ada batang, ada diagram lingkaran, diagram bola, pakai grafik, diagram garis, macam-macam ya, terus putus. Ini contohnya diagram batang ya. Nah nanti adik dengan seperti ini akan lebih mudah, dengan gambar visual diagram sederhana ini akan lebih mudah mana yang terbesar mana yang terkecil. Semakin terbesar maka dia ada penyuka. Ini konteksnya apa? Ini terkait dengan buah. Jadi ada apel, pisang, sama anggur. Mana yang paling suka? Ternyata apel yang paling besar itu 5 anak penyuka apel. Yang kedua adalah pisang, dia penyukanya cuma 3 anak. Kemudian ada anggur, penyukanya cuma 2 anak. Totalnya ada berapa anak? 5 tambah 3 tambah 2 ada 10 anak. Oke, kita lanjut ke teori soalnya ya. Buah yang paling banyak disukai adalah, bisa dilihat dari gambar, makanya kelihatannya enak banget kalau pakai diagram. Oh, buah yang suka itu apel karena dia ada jumlahnya 5 anak yang suka, berarti apel. Buah yang paling sedikit disukai, yang dikit apa nih? Angkanya 2, paling dikit itu anggur. Nah ini tadi ya, buah apa yang sukai, buah yang sulit. Jadi ini diulang-ulang ya. Berapa anak yang menyukai apel? Berapa nih? Oh ini paling tinggi, ini apel ya. Berarti ada 5. Berapa anak yang menyukai anggur? Berarti ada 2 ya. Jadi ini contoh ya untuk seperti ini. Oke, lanjut. Misalkan nih ada lagi nih penyuka jeruk lebih banyak daripada penyuka pisang. Di sini nomor 7 tidak ada datanya jeruk. Jadi jeruk itu kalau nggak ada data anggap kita 0, gak ada yang suka. Apakah penyuka jeruk lebih banyak daripada penyuka pisang? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jeruk itu 0, pisang 3. Nah ya, berarti pisang lebih besar dibandingkan jeruk, berarti jawabannya tidak. Nah coba yang ke menengah ya, seperti ini. Nah bikin lagi nih grafiknya. Jadi bikin grafik lagi. Ini anggur, misalkan anggur 10, apel 7, pisangnya 3. Nanti kayak gini aja, simple aja. Gampang tuh kan, kelihatan. Ini apa? Pisang ya. Berapa yang menyukai pisang? Oh 3. Berapa selisih penyuka apel dan anggur? Anggur berapa? 10. Anggur 10, apel 7. Berarti berapa? 10 kurang 7 berapa? 3.
tadi udah nih. Berapa jumlah anak yang menyukai apel dan pisang? Apel berapa? Apel 7 ditambah pisangnya 3 berarti 10. Berapa jumlah seluruh anak? 10 tambah 7 tambah 3 berarti 13, ada 20 anak. Berapa selisih penyuka jeruk dan pisang? Jeruk itu tidak ada datanya, 0. Berarti kan selisihnya itu pisang berapa? 3, berarti 3 kurang 0 sama dengan 3. Ya. Apakah jumlah penyuka apel dan jeruk lebih banyak daripada penyuka pisang dan anggur? Nah, nomor 7 ini pakai data lagi. Nah, di sini coba ya. Penyuka apel dan jeruk, berarti apel dan jeruk. Apel A-nya berapa? 7, jeruk 0. Dibandingkan pisang dan anggur. Pisang 3, anggur 10. Ini berapa? 13, jumlahin berapa? 7. Apakah lebih banyak? Jawabannya adalah salah. Harusnya penyuka pisang dan anggur 13 lebih banyak dibandingkan penyuka apel dan jeruk yang cuma 7 ya. Oke. Untuk advance hampir sama semuanya ya. Jadi ini contoh-contoh soal. Jadi ini ada penyuka anggur 15, ada penyuka pisang 7, ada penyuka apel 23. Jadi adik bikin dulu grafiknya supaya mudah ya. Contohnya sini coret-coretan dulu aja ya. Jadi misalkan anggurnya itu 15, anggur, pisangnya 7, pisang, apelnya 3, lebih banyak 23. Nah kalau udah kayak gini enak adek, mau ini lebih banyak, ini tambah ini lebih banyak atau ini. Jadi semua pertanyaan akan lebih mudah tervisualisasi dengan diagram ya. Nah, jadi contoh seperti ini, adek buat dulu diagram sederhananya ya. Diagram kayak gini aja dulu aja. Jumlah berapa jumlah anak, jumlah buah yang disukai, terus berapa selisih antara penyuka ini dan penyuka ini, atau selisih antara penyuka ini tambah ini dikurangi dengan penyuka ini dengan ini misalkan gitu. Jadi ini akan lebih mudah menggunakan atau menyelesaikan sebuah soal dengan diagram sederhana. Jadi sebenarnya seperti ini contohnya. Adi bisa menggunakan mungkin lebih mudah pakai diagram batang dulu ya. Kalau untuk yang lingkaran dan sebagainya itu nanti kalau sudah mungkin menyebut kelas 5 atau kelas 6 SD atau SMP ya. Jadi ini banyak banget soal-soal seperti ini, nanti Ade bisa berlatih dengan mudah, dengan gampang, dan memvisualisasinya seperti ini dengan menggunakan gambar-gambar seperti ini ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya coba jelaskan terkait dengan masalah diagram sederhana. Mungkin ini cukup untuk terkait dengan materi kelas 1 total semuanya untuk khusus kelas 1 SD dengan kurikulum merdeka. Oke, terima kasih.